Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Pasien positif corona terus bertambah, kini 9 orang terpapar COVID-19 di Papua. Diangkut menggunakan pesawat TNI, 500 paket alat pelindung diri tiba di Bandara Mopah, Kabupaten Merauke. Jalan Trans Papua rusak parah, warga minta Presiden turun tangan. Kepala Balai Besar Jalan Nasional 18 Papua, Usman Marbun, menyatakan proyek Jalan Trans Papua akan selesai tahun ini dan hanya tersisa 28 km lagi. Namun, penelusuran tim pemerhati infrastruktur Papua yang dipimpin Bertus Aso menemukan hal yang berbeda. Pada ruas Jalan Jayapura ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, banyak ditemui jalan yang belum diaspal. Kondisinya masih rusak berat, kendaraan yang melintasi jalan itu menghadapi medan yang sangat sulit, apalagi saat habis hujan turun. Di daerah Bukit Botak, Kabupaten Yalimo, jalan hanya dipadati dengan tanah. Kondisi ini tidak ada perubahan sejak tahun lalu. Selain itu, jembatan Yahuli yang seharusnya menyambung ruas jalan Jayapura Wamena sampai sekarang juga belum rampung. Jembatan Yahuli terletak di 365 km dari Jayapura, sempat jebol 5 kali, dan konstruksinya diduga salah prediksi sehingga sudah hampir 1 tahun belum selesai dikerjakan. Yang menerima manfaat jalan tembus dari sini ke sana itu kami apresiasi beliau. Dan kira itu memang benar. Tahu-tahu setelah kemarin turun, kenyataannya kan tidak. Lebih bagus itu benar-benar terapkan dan itu buktikan. Kenapa saya katakan demikian? Tadi awal saya katakan bahwa saya adalah representatif daripada masyarakat Papua. Dan saya bisa mampu olah ini, saya bisa melihat ini sehingga saya sampaikan mengekspresikan kepada negara ini supaya mereka lihat. Dan kami menerima manfaat itu. Karena apa? Kita di Papua, khususnya untuk kita di pegunungan, kita punya hasil sayur yang ada di sana itu satu-satunya kita bisa jual itu melalui jalan itu. Di sana itu potensinya itu ada tomat, ada kol, ada wortel, ada apa saja semua jenis yang segar itu ada di atas dan kualitas itu sangat bagus. Dan kami rakyat di daerah pegunungan yang sangat susah itu merasa terima kasih. Tetapi kenyataan setelah itu begitu dia putus karena memang desain tidak begitu bagus, dia rapuh, dia jatuh, dia banjir begitu dia terbawa oleh arus. Akhirnya di sana ekonominya kembali dia naik lagi karena aksesnya dia semuanya di penerbangan kargo pesawat yang dia bawa. Hal ini kalau boleh kita jangan bermain di situ. Untuk Presiden anggarkan lagi, kami sebagai kata awam jangan dia anggarkan lagi, jangan dia anggarkan sekali anggarkan dan kita berpikir untuk bangun di tempat lain. Kontraktor PT Paesa Pasindo Engineering yang mengerjakan jembatan itu menyatakan pada tanggal 5 Maret lalu ada banjir bandang yang mengakibatkan jembatan putus. Hanyut dari sini semua, sini juga hanyut. Ini kan kemarin kan tanah ini kegerus air, dari sini juga gerus air, terus di sana juga gerus air. Dalam itu tanah dalam kegerus air. Terus di atas Begisting ini ada pohon besar, sampai ya pohon besar itu sampai nimpah itu Begisting, besi, kayu. Hancur semua, nggak ada yang sisa. Besi semua itu hilang. Besi itu sampai bengkok-bengkok itu timpa. Kalau Begisting udah nggak ada yang sisa. Yang di luar sisa tinggal yang kena itu hancur. Tinggal balok itu yang masih nempel di dinding abutmen. Belum selesainya pembangunan jembatan Yahuli mengakibatkan arus manusia dan barang melewati jalan darat dari Jayapura ke Wamena praktis tidak bisa dilakukan.
Padahal perekonomian di dua daerah tersebut sangat tergantung dari kelancaran jalan darat. Jembatan Yahuli yang berada di ruas Jalan Jayapura Wamena di kilometer 265 seharusnya ditinjau kembali perencanaannya karena tidak sesuai dengan situasi sungai yang selalu berubah menjadi banjir. Jembatan Yahuli sangat vital. Jika sudah selesai, ia akan menjadi urat nadi yang menghubungkan akses darat dua kabupaten. Terkait ruas-ruas jalan yang belum jadi, seperti ruas Jayapura Wamena, harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi geografis Papua. Masalah ini tentunya menjadi perhatian Kementerian PUPR. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai dan Torip melaporkan. Untuk memastikan tidak ada kenaikan harga 9 bahan pokok di Kabupaten Mimika, anggota DPRD Mimika melakukan pemantauan di Pasar Sentral Mimika Minggu pagi. Satu persatu lapak para pedagang didatangi anggota dewan sambil menanyakan harga barang. Pemantauan di pasar ini dilakukan karena adanya informasi dari warga, pedagang mulai menaikkan harga sembako karena sudah ditutupnya pelabuhan dan bandara oleh gubernur sejak 26 Maret lalu. Ketua Komisi B DPRD Mimika, Rizal Patadan, mengaku akan meminta Bupati mencabut izin bagi setiap pedagang yang memanfaatkan pandemi virus corona untuk memperkaya diri dan mengambil keuntungan. Ya, dan tidak tertutup kemungkinan ada oknum-oknum yang menyalahgunakan ini. Ya, mengambil keuntungan dari persoalan yang kita hadapi sekarang. Tentunya ini tanggung jawab kita bersama untuk menghadapi supaya jangan sampai yang merasakan dampak langsung itu adalah masyarakat yang berpenghasilan itu menengah ke bawah. Ya, itu yang kita harapkan ya. Ya, pencabutan izin pasti akan kita lakukan dan kita akan tegas itu. Ya, jangan sampai ya wabah corona ini ada oknum yang mengambil keuntungan dari. Selain pasar, anggota dewan juga mendatangi distributor sembako meminta agar distributor tidak menaikkan harga bahan pokok. Warga Mimika juga diminta tidak panik dan memborong seluruh bahan makanan. Pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Mengantisipasi kelonjakan harga 9 bahan pokok di Kota Jayapura, Dinas Perdagangan dan Koperasi melakukan sidak di pasar. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan di pasar tradisional Hamadi dan Yotefa ini, tim menemukan bahan pokok dijual dengan harga yang bervariasi. Hasil sidak ini ada beberapa komponen yang mengalami kenaikan, namun juga ada beberapa komponen lainnya yang harganya mengalami penurunan. Dari hasil wawancara kami kepada beberapa pedagang di pasar, stok untuk Kota Jayapura itu relatif aman. Jadi sesungguhnya kami berharap agar warga Kota Jayapura tidak perlu panik dan kemudian melakukan pembelian-pembelian yang tidak rasional, terutama melakukan penimbunan di rumah, yang nantinya akan merugikan bukan hanya warga Kota Jayapura, tapi juga dirinya sendiri dan keluarga. Sementara itu, Sam Suryadi yang sehari-harinya berjualan bawang bombay di Pasar Yotefa mengatakan kenaikan signifikan terjadi pada bawang bombay. Naik 161 kilo, sebelum itu sudah pertama sebelum naik 60.000 1 kilo, kadang 41 kilo, 51 kilo. Sekarang 161 kilo. Pernah naik sampai berapa? Pernah naik 201 kilo. Baru turun 190, baru turun 180. Sekarang sudah 160. Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura menghimbau warga agar tidak panik dan memborong seluruh bahan makanan karena pemerintah Kota Jayapura menjamin ketersediaan bahan pokok di Kota Jayapura. Bahkan untuk aktivitas pasar, instruksi Wali Kota Jayapura tidak ditutup total,
melainkan dibuka selama 8 jam dari jam 6 pagi hingga jam 2 siang setiap harinya. Dari Jayapura, Papua, Epen Kataren melaporkan. Mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengeluarkan instruksi pembatasan jam operasional kepada seluruh pertokoan dan warung makan yang ada di Mimika. Dalam instruksi Bupati Mimika itu, pertokoan, pasar, warung makan, serta pusat perbelanjaan lainnya hanya boleh beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga 2 siang. Hari ini kita lakukan sosialisasi ulang ke semua warga masyarakat Kabupaten Mimika sesuai instruksi Bupati nomor berapa tadi 1/2020 berkaitan dengan pencegahan penanggulangan COVID-19. Tadi pagi kami bersama-sama dengan Polres menggunakan pengeras suara dari Polres untuk sosialisasi seputaran Kota Timika. Batas sesuai instruksi Bupati bahwa aktivitas masyarakat mulai dari jam 6 subuh sampai jam 2 siang. Begitu pula toko, kios dan lain-lain itu diinstruksikan untuk dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Adanya instruksi Bupati ini membuat seluruh pertokoan di jalan utama Kabupaten Mimika lengang. Sementara itu, aparat kepolisian bersama aparat Satpol PP terus melakukan himbauan kepada warga Mimika agar tetap berada di rumah. Aparat bahkan tak segan untuk menangkap warga yang nakal dan masih keluyuran di luar rumah. BPBD Kabupaten Mimika juga terus melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruas jalan kota Mimika. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.